Halo guys, kami dari kelompok 3 pengantar aplikasi komputer. Pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer kali ini, kami akan menjelaskan terkait materi fungsi reference di Excel. Apa sih fungsi reference itu? Fungsi reference digunakan untuk merujuk atau mengambil nilai data lokasi tertentu dari suatu sumber seperti sel, tabel, atau objek lain, agar dapat digunakan kembali dalam perhitungan atau pengolahan data. Contoh paling umum seperti fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang akan kita bahas pada materi kali ini. VLOOKUP atau vertical lookup digunakan untuk mencari data secara vertikal pada kolom tabel pertama, lalu mengambil nilai dari kolom lain pada baris yang sama. Selanjutnya ada HLOOKUP atau horizontal lookup, digunakan untuk mencari data secara horizontal pada baris pertama tabel. Pertama-tama, di sini kita akan membuat datanya terlebih dahulu ya guys. Ini ada beberapa contoh data yang akan kami gunakan sebagai bahan ajaran kali ini. Karena tabel referensi pertama bentuknya horizontal, jadi kita akan menggunakan rumus HLOOKUP terlebih dahulu ya guys. Untuk mencari ini, kita bisa klik sama dengan, lalu ketik HLOOKUP, dan buka kurung. Lalu kita bisa klik sel kuncinya, dan kita klik F4 untuk mengunci selnya. Kemudian kita klik koma dan blok tabel referensinya. Kemudian kita klik F4 lagi untuk mengunci selnya dan klik koma lagi. Lalu kita pilih 2. Kenapa 2? Karena nick itu ada di baris nomor 2 dan kita klik koma 0, tutup kurung lalu enter. Untuk selanjutnya, lakukan hal yang sama di setiap tabel berikutnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait fungsi statistik. Fungsi statistik digunakan untuk menganalisis data dengan cepat, mulai dari perhitungan dasar hingga analisis data yang lebih kompleks. Pertama, kita akan mencari nilai akhir dari data tersebut. Kita bisa klik sama dengan, lalu ketik sum, kemudian buka kurung, blok tabel dari tugas pertama hingga UAS, lalu tutup kurung dan enter. Lalu kita bisa seret dari atas ke bawah. Nah, gampang kan guys? Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-ratanya. Kalian bisa klik sama dengan, lalu ketik average, buka kurung, dan blok dari tugas pertama hingga UAS sama seperti tadi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Lalu bisa tarik dari atas ke bawah lagi seperti tadi. Selanjutnya kita akan mencari nilai KKM. Kita bisa klik sama dengan, lalu ketik if, buka kurung, kemudian klik nilai rata-rata, kemudian lebih dari sama dengan 75, tanda petik, jika lulus, tanda petik lagi, koma, tanda petik lagi, tidak lulus, tanda petik lagi, lalu tutup kurung dan enter. Nah, diseret lagi dari atas sampai bawah seperti tadi. Nah, mudah kan? Selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi. Kita bisa menggunakan rumus max. Ketik sama dengan, lalu max, lalu kemudian buka kurung dan seret selnya dari atas ke bawah, lalu kemudian tutup kurung dan enter. Kalian bisa seret lagi dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada nilai terendah. Kalian bisa klik sama dengan min, buka kurung, lalu seperti tadi, seret selnya dari atas ke bawah dan tutup kurung lagi, lalu enter. Ulangi seperti tadi, seret selnya dari kiri ke kanan. Kemudian untuk mencari nilai terbanyak, kita bisa klik sama dengan, lalu mode titik SNGL, kemudian buka kurung dan seret selnya dari atas ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Ulangi lagi seperti tadi, seret selnya dari kiri ke kanan. Kemudian untuk mencari nilai kosong, kita bisa klik sama dengan, lalu count blank, lalu kemudian buka kurung dan seret selnya dari atas ke bawah, tutup kurung dan enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai tengah, kita bisa klik sama dengan, lalu median, buka kurung, seret selnya dari atas ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Dan ulangi seperti tadi lagi, seret selnya dari kiri ke kanan. Dan untuk mencari nilai jumlah siswa laki-laki, kita bisa klik sama dengan, lalu count if, buka kurung, klik sel jenis kelamin dari atas ke bawah, lalu koma, tanda petik, ketik L besar, tanda petik lagi, tutup kurung dan enter. Dan yang terakhir untuk jumlah siswa perempuan, kalian bisa menggunakan rumus seperti tadi, cuma bedanya untuk yang di tengah-tengah tanda petiknya itu kita gunakan P besar karena yang dicari itu perempuan. Lalu enter. Nah, sudah selesai. Kalian bisa rapiin aja tabelnya, bisa ditambah garis tepi
atau kalian mau ada variasi warna untuk setiap judulnya. Sekian video tutorial dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.